Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur adalah hal yang wajib kita lakukan. Belum dikatakan syukur apabila belum mengabdikan diri kepada Allah. Tidak cukup syukur itu diucapkan dengan kata-kata saja, tanpa berbuat, tanpa melakukan perintah Allah. Semua perintah Allah yang wajib kita lakukan dan semua larangan Allah kita jauhi. Itulah yang sebenar-benarnya yang termasuk kategori syukur. Jadi ketika kita tidak bersyukur, tidak masuk ke kategori syukur, kita kufur. Ketika kita kufur, maka inna adzabi lasyadid, kata Allah. Kita diancam dengan ancaman Allah yang sangat dahsyat, yang sangat keras. Jadi siksa Allah yang sangat pedih ini akan menanti kita ketika kita kufur terhadap Allah. Seperti apa itu kufur? Kufur itu tidak melaksanakan semua perintah Allah dan tidak menjauhi semua larangan Allah. Itu namanya kufur. Jadi kebalikan dari takwa. Kaitannya dengan syukur, ini ada korelasi. Takwa dengan syukur ini kalau ditarik kesimpulannya sama. Takwa adalah melakukan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Syukur pun sama, mengabdikan diri kita untuk menghambakan diri kita untuk beribadah kepada Allah. Syukur itu, definisi syukur yaitu mengabdikan diri kita untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa. Jadi kalau kita syukur, itu cirinya melaksanakan perintah Allah, sholat 5 waktu, ngaji, menunaikan zakat bagi yang sudah memenuhi syarat, melakukan ibadah haji bagi yang sudah mampu. Itulah sebenar-benarnya syukur. Jadi syukur itu tidak hanya di mulut, namun juga diaplikasikan dengan anggota tubuh kita, dilakukan oleh anggota tubuh kita. Itulah yang sebenar-benarnya syukur. Jadi orang yang hanya mengatakan alhamdulillahirabbil alamin ketika mendapatkan nikmat dari Allah, itu tidak termasuk syukur apabila tidak melaksanakan perintah yang wajibnya. Sholat 5 waktu, ngaji, mencari ilmu agama, menunaikan zakat bagi yang sudah memenuhi nisab dan haul, menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Itulah sebenarnya syukur. Nah, banyak orang yang salah mengambil pengertian tentang syukur. Jadi ketika diberi nikmat, diberi rezeki, mereka hanya cukup membaca alhamdulillah dengan berprasangka baik kepada Allah bahwa Allah sayang kepadanya. Ini dia tertipu. Tertipunya bagaimana? Dia mengucapkan alhamdulillah alamin, dia berprasangka baik kepada Allah, padahal dia tidak mau melaksanakan perintah yang wajibnya. Perintah yang wajibnya tidak dilaksanakan seperti sholat 5 waktu, ngaji, apa tadi? Mengeluarkan zakat bagi yang sudah memenuhi haul dan nisab, dan juga melaksanakan ibadah haji bagi yang sudah mampu. Nah ini harus dilakukan semuanya oleh mukallaf, oleh orang Islam balik berakal. Nah jadi kalau kita ingin tidak disiksa, kalau kita tidak mau disiksa nanti di akhirat, maka kita harus bersyukur. Dengan cara apa bersyukurnya? Dengan cara takwa. Takwa itu melaksanakan perintah Allah, menjauhi semua larangan Allah. Nah, ketika kita melaksanakan perintah Allah, menjauhi semua larangan Allah, itulah orang-orang yang disebut bersyukur, orang yang bersyukur itu. Nah, jadi kita wajib bersyukur kepada Allah. Kalau tidak bersyukur, maka kita akan kufur. Ketika kita kufur, tidak bersyukur, maka diancam oleh siksa Allah yang sangat pedih.
Tuh. Kaitan dengan syukur kita, kaitan dengan ibadah kita, ini tetap harus diikuti oleh hati kita. Harus diikuti oleh hati kita. Bagaimana caranya supaya ibadah kita itu selamat, tidak dihapus oleh Allah. Supaya ibadah selamat, ketika sholat kita tidak boleh hasud diri kita dengan merasa takabur, merasa ujub, merasa ria, merasa kalau ria tidak merasa tidak dirasakan kalau ria, cuma nanti terperangkap ke kategori ria. Yang dirasakan itu nanti sifat ujub takabur biasanya dalam ibadah. Ketika kita ujub takabur dalam ibadah, maka ibadah kita ditolak, tidak diterima, dan semua amal perbuatan kita dihapus. Nah, itulah kerugiannya. Maka harus atur hati kita jangan sampai mempunyai sifat-sifat setan. Sifat setan yang selalu takabur. Padahal tidak berhak setan itu takabur. Yang berhak takabur adalah hanya Allah. Setan selalu ujub. Setan tidak berhak ujub. Yang berhak ujub adalah hanya Allah. Jadi Allah yang maha segalanya, maka hanya Allah yang pantas ujub takabur itu. Manusia, setan itu tidak berhak mempunyai sifat-sifat yang tidak terpuji kalau dimiliki oleh kita. Kalau dimiliki oleh Allah itu pantas saja. Kalau kita yang memiliki sifat ujub takabur itu tidak pantas bagi kita dan tidak terpuji bagi kita. Ketika kita mempunyai sifat takabur atau mempunyai sifat ujub, itu orang lain bukan berarti akan menghormati kita, tidak, malah sebaliknya. Orang lain akan mencemooh kita, akan melecehkan kita, akan mencibir kita ketika kita mempunyai sifat ujub takabur. Begitupun ketika kita riya, musyrik, nah orang lain tidak akan menghormati kita, bahkan sebaliknya akan menghinakan kita. Ketika kita sedekah, infak, mempunyai sifat-sifat itu yang tercela itu, bukan tambah mulia terhadap kita, tapi nambah hina terhadap kita. Ketika kita mempunyai sifat-sifat setan. Jadi kalau kita bersedekah, kalau kita beribadah yang lainnya, baik itu ibadah wajib atau ibadah sunnah, tidak boleh diiringi dengan sifat-sifat setan, sifat-sifat yang tidak terpuji, sifat ujub, takabur, riya, hasud. Tidak boleh itu. Kenapa? Yang pertama, kita akan dihinakan oleh Allah. Yang kedua, pahala kita akan dihapus oleh Allah. Itu. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, penting sekali untuk bersyukur, karena kalau kita tidak bersyukur akan disiksa konsekuensinya. Itu. Seperti pada materi yang lalu, ketika kita tidak sholat satu waktu saja, apalagi beberapa waktu, itu akan disiksa. Untuk satu waktu kita meninggalkan sholat, akan disiksa di neraka 500 tahun. Itu untuk satu waktu. Nah, jangan sampai kita meninggalkan beberapa waktu. Ketika kita sudah meninggalkan sholat beberapa waktu pada tahun-tahun sebelumnya, itu harus kita azam untuk mengqodoknya. Harus kita azam untuk mengqodoknya. Ketika kita tidak mengqodoknya 500 tahun per waktunya, ketika kita mengqodok, insya Allah ada ampunan Tuhan, ada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Awas, ada ampunan Allah Subhanahu wa taala ketika kita azam mengqodok dan tidak akan lagi mengulanginya. Awas, jangan sampai kita seenaknya mengqodok lagi, ulangi lagi, mengqodok lagi, ulangi lagi. Ini seolah-olah melecehkan yang membuat peraturan. Nah, tetap akan disiksa orang yang melecehkan itu. Orang yang membuat gampang terhadap qada itu tetap akan disiksa selama 80 tahun di dalam neraka. Alhamdulillah. Allah alim.